Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heti Maria Pasaribu, mahasiswi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Akan membahas mengenai mendeteksi praktik perdagangan efek informasi orang dalam atau insider trading di pasar modal. Studi kasus transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Profesor Dr. MS Tumanggor SH.MSI. Dalam pasar modal banyak sekali kejahatan yang terjadi. Yang marak-maraknya saat ini adalah informasi orang dalam atau insider trading. Kasus insider trading sering diidentikan dengan kasus pencurian. Tetapi kedua hal tersebut jelas berbeda, karena pencurian konvensional objeknya adalah materi kepunyaan orang lain. Maka pada insider trading objek pencurian tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya milik umum. Sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan. Pada kasus pencurian biasa, yang menderita kerugian adalah pemilik barang. Sedangkan pada kasus insider trading yang menderita kerugian begitu banyak dan meluas, mulai dari lawan transaksi hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal. Sehingga saya tertarik untuk membuat atau membahas tentang mendeteksi praktik perdagangan efek informasi orang dalam atau insider trading di pasar modal. Studi kasus transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah yang pertama, bagaimana mendeteksi tindakan insider trading dalam pasar modal, dan yang kedua, bagaimana penegakan hukum kasus insider trading pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Mendeteksi tindakan insider trading dalam pasar modal. Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Kemudian selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perdagangan efek. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya inside information. Yang keempat, informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum. Dan yang kelima, perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu. Dan yang keenam, tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain perbedaan objek, perbedaan lainnya seperti tempat kejadian perkara atau TKP, locus delik, waktu kejadian, tempus delik, pun merupakan rangkaian sebuah sistem yang kompleks dan kasat mata. Pada insider trading akan sulit dibuktikan di mana informasi orang dalam itu diberikan dan kapan. Hal ini tentunya berbeda dengan kejahatan konvensional, misalnya pada kasus pencurian atau penggelapan, di mana lokasi dan waktu terjadinya pencurian dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, pendekatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional perlu diterapkan dalam hukum acara pidana untuk kasus tindak pidana di bidang pasar modal. Selain itu, pelaku tindak pidana tersebut tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pelaku pencurian dan perampokan mobil, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga karakteristik lainnya yang membedakan dengan tindak pidana lainnya yaitu pembuktiannya yang cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Penegakan hukum kasus insider trading transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas di BEJ sebesar Rp23,36 dari Rp9.650 per saham. Harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006 menjadi Rp7.400 per saham pada tanggal 12 Januari 2007.
Penurunan harga saham tersebut sangat erat kaitannya dengan press release yang dikeluarkan oleh Pegas pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 mmSCFD menjadi 30 mmSCFD dan tertundanya gas in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007. Orang dalam Pegas telah mengetahui informasi tentang penurunan volume gas sejak tanggal 12 September 2006. Sedangkan informasi tentang tertundanya gas in diduga telah diketahui orang dalam Pegas sejak tanggal 18 Desember 2006. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 pegawai Pegas melakukan transaksi saham Pegas dan sesuai dengan penjelasannya pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, pegawai emiten atau perusahaan publik dikategorikan sebagai orang dalam. Informasi tentang penurunan volume gas dan tertundanya gas in merupakan informasi orang dalam sebelum tanggal 11 Januari 2007. Karena kedua informasi tersebut baru diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Januari 2007. Sebagai orang dalam, ke-9 pegawai telah mengetahui informasi tentang penurunan volume gas sejak tanggal 12 September 2006 dan mengetahui informasi tentang tertundanya gas in sejak tanggal 18 Desember 2006. Dengan demikian, ke-9 dikategorikan sebagai orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam. Berdasarkan ketentuan pasal 95 huruf A Undang-Undang Pasar Modal, orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud. Namun pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, ke-9 orang dalam tadi melakukan transaksi saham Pegas sehingga terbukti melanggar ketentuan pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal. Atas pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara 9 juta sampai dengan 2,33 miliar sesuai dengan magnitude pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam tersebut. Kesimpulannya, penyebab terjadinya kejahatan di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, dan kelemahan peraturan. Untuk itu, Bapepam LK yang berkewajiban selalu melakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting. Dikatakan penting karena lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediary yang menghubungkan kepentingan pemakaian dana dan para pemilik dana. Dengan demikian, penelitian terhadap perangkat perundangan yang mengatur tentang pasar modal akan memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal. Tantangan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Bapepam LK sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan masa yang akan datang akan semakin berat seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana di bidang pasar modal. Demikian pembahasan kali ini, kiranya bermanfaat. Terima kasih.